Saudara-saudara. Ya. Oh, Muhammad yang ini lagi, yang inilah. Ya, jadi begini. Jadi begini Pak Muhammad. Coba saya mau tanya dulu, apakah Anda ini benar seorang Muslim? Ya, benar seorang Islam. Karena banyak yang mengatakan Anda ini katanya Islam-Islaman. Coba dipastikan dulu kepada umat Muslim bahwa Anda Muslim, coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baik, pasti ya? Sah ya? Sah? Sah. Sah dia Muslim. Oke. Jadi begini Pak Muhammad. Ya. Saya ini kan sudah mempelajari Al-Quran. Ya. Nah, ketika saya bertanya kepada orang Islam, saya menyimpulkan mustahil orang Islam itu kalau saya tanya tentang imannya, Al-Qur'annya itu akan berguna bagi dia. Mustahil. Ya. Mau kita tes? Iya, monggo. Oke. Pak, kita tahu ya, Pak Muhammad ya, bahwa orang-orang Islam itu kan naik haji ke Mekah, betul? Betul. Nah, sebenarnya di Quran mana ada orang Islam tuh suruh naik haji ke Mekah? Silakan. Nggak ada. Tidak ada. Makanya saya bilang tadi, orang Islam kalau ditanya agamanya dia, maka mustahil Quran dibuka dia untuk menjawab. Itu satu. Yang kedua, betulkah kalau orang Islam mati dikafani? Iya, kenyataan seperti itu. Oke, di Quran mana kalau mati harus dikafani? Kalau di dalam Alkitab Al-Quran memang tiada. Tidak ada lagi. Yang ketiga, di Quran mana Pak kalau sholat tuh begini-begini? Di Quran mana? Kalau itu sih menandakan bahwa alif. Bukan, maksudnya ada nggak di Quran bahwa sholat itu adalah begini? Oh, nggak ada. Nggak ada lagi. Apalagi nih, pilar-pilar agama Islam lagi nih. Kemudian, benarkah? Tapi saya jelaskan dulu ya, sebentar. Oh, silakan. Saya jelaskan dulu ya tentang takbiratul ikram adalah kehidupan, ya kehidupan. Dalilnya di mana, Pak? Ya, itu adalah alif. Bukan, Kemudian dalilnya di mana? Oke, dalilnya nggak ada. Dalilnya tidak ada. Ya, saya menjelaskan bahwa itu adalah alif. Kemudian kalau sujud itu adalah kalimat Muhammad, itu sujud, tubuh seorang yang sujud. Baik, tapi dalilnya tidak ada ya? Tidak ada, hanya tidak ada dalilnya. Alif saja. Makanya saya bilang begini Pak Muhammad, ketika saya mempelajari agama Islam, ketika saya belajar Al-Quran, saya terkaget-kaget. Kenapa isi Al-Quran kok beda dengan orang Islam? Contoh, orang Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, betul? Ya. Oke, apakah orang Islam beriman kepada kitab sebelumnya? Fakta di lapangan? Secara iman iya. Zabur, Taurat, dan Injil iya secara iman. Karena itu memang enggak, secara fakta di lapangan. Perintah. Faktanya di lapangan orang Islam malah mengimani kitab sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran atau sebelum di Al-Quran. Jadi kita kalau baca Al-Quran sudah diceritakan tentang di Quran mana bahwa Zabur, Taurat, dan Injil tertulis dalam Quran mana? Kan sudah ada suatu contoh saja ya, suatu contoh ya. Bukan, kita jangan contoh-contoh gini. Di Quran mana bahwa Injil, Taurat, dan Zabur sudah ditulis dalam Al-Quran? Di Quran mana? Kalau diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah Daud, Sulaiman, Musa, Taurat, dan Isa di Injil itu diceritakan di dalam Al-Quran. Di mana ada Taurat? Di mana ada Taurat, Injil dalam Al-Quran? Ya udah, sebutkan saja sebutkan saja satu ayat Injil dalam Al-Quran. Ya, tentang Nabi Isa itu kan Injil di As-Saff 616 itu kan Nabi Isa. Oke, nama surat-suratnya apa? Dalam Injil nama surat, sebut satu surat dalam Injil. Dalam Injil itu yang disebut adalah
Alkitab itu termasuk Injil, gitu loh. Alkitab di dalam Al-Quran disebut Alkitab itu Injil, karena akan disempurnakan begitu. Jadi Bible Injil belum sempurna, lalu disempurnakan Al-Quran. Betul. Oke, apa tadinya yang belum sempurna, lalu disempurnakan? Karena kan di Injil itu kan Al-Quran bercerita tentang Zabur, ya. Zabur itu berat lagi kan teman-teman kan. Ini saya urut dulu. Sebentar, pelan-pelan Pak Muhammad, dengar ya Pak Muhammad ya. Iya. Tadi Anda bilang bahwa Injil disempurnakan oleh Al-Quran, betul? Iya, betul. Oke, bagian mana yang tadinya belum sempurna terus disempurnakan oleh Al-Quran? Silakan. Ya, satu contoh aja di kalimat Ahmad ya, di As-Sof 616 yang diucapkan oleh Nabi Isa itu kan belum sempurna Ahmad itu. Satu contoh itu seperti itu. Ahmad itu belum sempurna. Oke, di Injil mana ada Ahmad? Diceritakan di surat As-Sof 616. Iya, itu kan Al-Quran. Di Iya. dalam Injilnya maksud saya. Yo, Injil itu yang saya katakan dari tadi itu Injil yang di Al-Quran, bukan di Injil yang lain gitu. Nah, makanya kan saya bilang kan mumpet kan. Ya, Oke, ada Al-Quran di situ, Pak? ada. Oke, coba bukakan surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Surat keberapa ya? Sebentar ya. Bentar. Surat 29 ya? Al-Ankabut ayat yang 29. ke-46. Loh, Surat Al-Ankabut 29. apa? Al-Ankabut 29, Mas. Iya, ayatnya yang ke-46. Oh, ayat 46. Ayat 46. Ya. Bentar ya. Makanya orang Islam nih ditampol sama Qur'annya sendiri. Ayat berapa tadi lo, Mas? 46. 46. Bentar ya. Wah, ada senandung Sunda. Saya matiin dulu. Lupa, maaf. Abubuy bulan. Iya, buat dengar aja. Abubuy bulan sangrai Ya, 46. bantang. Ya. Hai poy. Iya. Silakan. Ya, bisa saya bacakan ya di surat Al-Ankabut Ayat ke-46. 46, ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara kamu. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab dalam kurung yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Apa yang ditanyakan? Oke. Di situ ada kata-kata kami Ya. beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami Ya. dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kamu, betul? Iya. Adakah di situ menyebutkan bahwa Quran dan Injil jadi satu? Tidak. Bisa berarti kan? Bisa. Bisa. Ada kitab yang diturunkan kepada kami, ada yang diturunkan kepada kamu, betul? Ya. Nah, disuruh beriman nggak orang Islam kepada kitab yang diturunkan kepada kamu itu? Kepada ahli Tidak. kitab itu? Ini tidak. Iya. Saya ulang ya. Dibaca lagi. Ayo. Saya ulang lagi ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Sebentar. Jangan berdebat dengan siapa? Ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu ya orang-orang yang mengetahui tentang kitab. Iya, siapa itu? Tidak disebut di sini, tetapi Tidak ahli kitab disebutkan. adalah orang yang Orang Yahudi dan yang- Nasrani, betul. bisa juga. Jangan Tapi bisa Al-Quran juga, orang- yang pasti dulu Pak Muhammad. Iya, bisa. Katanya Iya, Quran bisa. kitab jelas, makin nggak jelas baca Quran nih kalau begini Pak. Bisa juga kan Pak bisa dalam Muhammad, arti dengar awal Pak Muhammad, bisa. Pak Muhammad, dengar. Ya. Ahli kitab di situ
adalah Yahudi dan Nasrani. Benar atau salah? Nasoro, kalau di Al-Quran Nasoro. Oke, orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani. Nasoro, ya. Nah, ya. apa disuruh dipesankan Al-Quran kepada orang-orang Nasrani? Orang Islam dipesankan Al-Quran apa ketika menghadapi atau mendebat orang Nasrani? Silakan. Ya, saya lanjutkan dulu ya, melainkan dengan cara yang diulang paling dari pertama, baik. diulang dari pertama. Ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ya, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara kamu, di antara mereka maksudnya. Dan katakanlah, Stop. Ya. Apa disuruh Al-Quran supaya orang Islam mengatakan? Mengatakan tentang ini, tentang kalau Anda mengatakan itu adalah Yahudi dan Nasoro, maka ya harus dikatakan kepada orang Yahudi dan Nasoro. Oke, gitu. apa disuruh dikatakan? Ya. Katakanlah, kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Oke, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu dan kepada kamu. Oke, ya. jadi di situ disuruh nggak orang Islam itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada orang Nasara, ahli kitab? Disuruh, Pak De. Masalahnya orang Islam nggak percaya. Orang Islam malah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Bukhari, Sahih Muslim, kitab kuning, kitab fikih. Itulah orang Islam zaman sekarang, Pak De. Silakan. Ya, saya jelaskan ya, di sini bukan menyangkut kepada orang Yahudi maupun Nasoro, tetapi disebut di sini adalah diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Ini kepada siapa? Kamu dan kami dan kamu. Begitu. Kamu itu merujuk kepada ahli kitab, betul? Bukan. Oke, ya, coba baca lagi, baca lagi. Iya. Baca lagi. Dan janganlah kamu, ini kan sudah terpisah, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Oke, kamu di situ siapa? Dan janganlah kamu ini termasuk orang Islam. Oke. Dan ya, janganlah kamu orang-orang Islam ya berdebat dengan ahli kitab. Ya. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab menurut Anda sementara tadi Yahudi dan Nasoro. Kok menurut saya? Ya udah, menurut Anda siapa? Ya. Menurut Anda siapa? Ahli kitab itu siapa? Ini sebentar, ahli kitab siapa dulu? Gini, janganlah kamu, maksudnya orang-orang Islam mendebat ahli kitab. Ahli kitab siapa di sini? Ahli kitab itu kalau dijelaskan di akhir kalimat kami dan kamu itu bukan merujuk kepada ahli. Buset. Makanya saya bilang Islam mengklaim mengatakan Quran penyempurna, menjelaskan sebagai batu ujian. Tadinya belum jelas, dijelaskan ke Al-Quran. Ternyata makin gak jelas. Ini mah bukan sempurna, Pak De. Bukan sempurna, tapi semprolna. Bukan sempurna ini, tapi semprolna. Gimana sih? Coba. Ya. Janganlah kamu orang-orang Islam mendebat ahli kitab, melainkan kecuali dengan cara yang paling baik, betul? Kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka. Ya. Katakanlah, siapa yang disuruh ini biar ngomong? Orang-orang Islam juga, betul? Ya. Katakanlah, maksudnya suruh ngomong. Orang-orang Islam tuh suruh ngomong. Apa disuruh ngomong? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada kamu. Betul? Ya. Ini gini Mas, ya saya jelaskan ya. Kami dan kamu di sini adalah wanita dan laki itu kitabnya berbeda. Jadi tidak menyangkut dengan orang Nasoro maupun Nasrani gitu. Oke lah Pak De, mungkin Pak De perlu lagi belajar agama Islam. Nanti kalau sudah dalam agama Islamnya baru naik ke sini ya.
Karena Pak D ini begini Pak D, karena begini, banyak sekali orang Islam itu begini. Kenapa sih orang Islam tidak paham Al-Quran? Karena begini, ini penelitian saya ya. Ada sebuah wabah penyakit pikiran. Ketika orang Islam itu baca Al-Quran, dia itu dapat amal, dapat pahala. Jadi mereka nggak peduli apa artinya, itu nggak peduli. Pokoknya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu artinya apa, Le? Kagak tahu. Yang penting baca, saya dapat amal. Itu yang terjadi. Saya kritik begini, jangan marah Pak De. Itu benar, orang Islam baca Quran bukan mau tahu, mau cari pahala. Makanya orang Islam gak ngerti-ngerti isi Quran. Makanya yang dipelajari tajwid, qalqalah, bacaan salah ininya, itu aja. Makanya banyak orang ngomong sama saya, kamu belajar Quran dari mana? Harus belajar dari ulama, dari guru. Masalahnya saya belajar dari mereka yang diajarin cuma tajwid, qalqalah. Nggak boleh bacanya ahad, nggak boleh ahad. Qul huwallahu ahad, nggak boleh gitu. Harus qul huwallahu ahad, harus ahad. Ini saya ini bukan mau belajar dapat amal, Pak Ustadz. Saya bukan mau cari amal belajar Quran itu, tapi mau cari maknanya, gitu loh. Makanya begitu. Kenapa orang Islam nggak ngerti-ngerti Quran? Karena ketika baca Quran, goalnya, tujuannya bukan mau paham isinya, mau dapat pahala. Itu. Makanya memang berat cari orang Islam yang ngerti Quran. Karena Quran itu bagi mereka itu hanya sekedar mencari pahala biar kalau mati masuk surga. Ya. Betul atau tidak yang saya katakan? Betul, semua adalah surga. Iya, makanya orang Islam nggak ngerti Quran, gitu loh. Makanya saya bilang, memang sulit nyari muslim yang ngerti Al-Quran. Karena memang keadaannya itu kayak begitu. Begitu loh. Ya, makasih Bang, makasih banyak Bang, makasih. Nih, saya undang lagi muslim yang lain ya. Nih, biar kita banyak nih muslim-muslim di sini. Apakah mereka sepakat dengan saya atau tidak? Jangan dibilang saya itu mengada-ngada. Ini kalau kritik begini, jangan marah. Bilang, itu benar yang dibilang Edi Steve, itu benar. Kita ini memang udah termakan dogma seperti itu. Ya, silakan Bang Hans. Ya, salam damai sejahtera. Macet-macet Bang Hans. Ya, Bang Hans muslim. Ya, muslim. Ya, silakan Bang Hans. Betulkah atau salahkah yang saya bilang tadi bahwa memang seperti itu keadaannya? Silakan Bang Hans. Ya, benar. Sebenarnya dalam Al-Quran juga ada menyatakan, dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kami tidak membeda-bedakan. Kami tidak ada pembedaan. Tapi ya, kena jelas begini. Kena jelas yang begini, maksudnya apa yang kalian diskusikan berceritanya bersekitar agama, religion. Sedangkan apa yang ini dari perspektif saya lah ya. Sebabnya setiap kali kebangkitan kerajaan Allah itu adalah terkait dengan sistem, bukan sekadar agama. Jadi yang tidak membedakan itu adalah perjuangan untuk menegakkan sistem kehidupan yang damai sejahtera secara universal. Jadi bukan salah beragama, bukan salah.
silakan aja, no problem. Bukan, maksud saya begini, Pak Hans. Jadi Ya. ketika orang Islam membaca Al-Quran, banyak di antara mereka, sebagian besar di antara mereka ketika baca Quran itu bukan mau paham isinya, tapi biar dapat pahala. Betul tidak fakta itu? Dia mau cari amal begitu, betul tidak? Ya benar, itu saya setuju. Sebab itu yang seperti saya katakan, surah 25 ayat 30. Surah 25 ayat 30 yang menyatakan katakanlah sesungguhnya kaumku menganggap Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Makanya bukan tidak diacuhkan erti kata tidak berada di rumah, ada tetapi esensinya. Seperti yang Bang Edis kata, belajar Arabnya, belajar tujuannya, belajar bacaannya, tetapi sama saja kalau kamu baca kitab dalam bahasa Jerman, dalam bahasa France, dalam bahasa Cina, tapi kamu tak faham. Ya iya betul. Ya benar lah. Makanya saya bilang, akan ada lagu sekarang tuh yang lagi populer tuh ya kan. Oh manji, yang ditanya apa artinya bro? Ya persis kayak begitu. Makanya saya lihat orang Islam persis seperti orang menyanyikan lagu Mandarin. Oh manji, udah ngucapannya salah-salah. Manji, ditanya artinya apa? Itulah kalian. Nah, kalau orang Kristen, walaupun dibilang nggak tahu bahasa aslinya, udah ada terjemahannya, dibaca langsung terjemahannya. Ya. Jadi setidak-tidaknya orang Kristen itu tahu maknanya, orang Islam tahu bunyi Arabnya, tapi nggak tahu artinya. Gimana kalau begini? Saya beritahu satu kondisi lah ya, satu kondisi sebagai fakta sejarah ya. Pada zaman Nabi Muhammad juga perkara ini berlaku seperti yang sekarang juga. Ketika Muhammad lahir, kitab Al-Quran tidak ada, tapi yang ada kitab Injil masa itu. Tapi kitab Injil pada ketika itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang membacanya bangsa Arab. Jadi mereka juga tidak faham apa yang terkandung dalam kitab Injil. Jadi makanya apa yang diperlakukan oleh bangsa Arab terhadap kitab Injil sama seperti sekarang, dilagu-lagukan, dijadikan pertandingan, dijadikan perhiasan, dijadikan hantaran kahwin. Jadi sama saja. Kemudiannya diturunkan wahyu dalam bahasamu. Surah 44 ayat 58. Agar apa? Agar apa Al-Quran ini? Bukan agar mendapat pahala, agar kamu mendapat pelajaran. Iya, tapi masalahnya orang Islam sekarang, Pak Hans, kebanyakan mereka tidak ngerti itu. Karena taunya cuma Arab-Arabnya doang. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Malah beriman kepada hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Dibilang, oke, kamu beriman kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Di situ Muhammad kena sihir. Iya, tapi palsu. Gimana? Muhammad menikahi anak di bawah umur. Menurut hadis itu, iya, tapi itu palsu. Gimana sih? Kamu suruh beriman kepada hadis. Giliran hadis dibukakan, kau bilang palsu. Coba kamu lihat surah 5, surah Al-Maidah ayat 68. Ya, silakan dibaca, Pak Hans. Saya tak ada carilah. Bukan yang? Oke, surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 68. Al-Maidah 68. Minta tolong Bang Adis bacakan, puji Tuhan. Oke, saya bacakan ya, saya bacakan di sini. Baik, di sini dikatakan, katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu dan dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Ya, jadi maksud saya sebagai manusia yang cerdas akalnya, tidak mungkin untuk kita nak menegakkan 3 ajaran yang dalam berbentuk agama, yang semestinya agama itu akan berselisih.
Sebabnya Taurat juga membawa kepada misi aman damai. Injil juga membawa kepada misi aman damai. Quran juga membawa kepada misi aman damai yang membawa manusia daripada gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Jadi di sini yang kalau saya rasa tidak mungkin satu orang dalam satu masa hidupnya boleh menegakkan 3 ajaran dalam satu masa. Tapi kita dipandang dari sudut ya, kalau ini saya bertentangan nih dengan Pak Hans ini. Kalau dikatakan bahwa Quran membawa damai gini Pak Hans. Yang menjadi masalah begini, ketika orang-orang mendalami agama Islam, kenapa banyak di antara mereka malah menjadi saya kalau ngomong nanti tak enak sama Pak Hans. Contohnya adalah mereka meledakkan diri, ya kan? Mereka berjihad, meledakkan diri dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada satupun di antara mereka terinspirasi dari Injil dan Taurat. Tidak ada. Mereka terinspirasi dari buku-buku yang bukan Injil, bukan Taurat. Seandainya mereka membaca Injil, membaca Taurat, maka mustahil mereka menjadi pelaku bom bunuh diri. Ya, sebenarnya saya setuju dengan Pak Edis. Bukan aman damai itu memang daripada kata-kata Allah. Kata yang tidak damai itu kata manusia. Kamu cuba lihat arti musyrik apa? Surah 30 ayat 32. Musyrik, apa itu musyrik? Musyrik itu bukan sekadar menyekutukan Tuhan, tetapi berpecah belah. Mereka berpecah belah. Jadi berpecah belah itu punca di mana mereka ada ideologi mereka sendiri. Sekarang ni semua agama mengajak kepada ketauhidan dan tauhid. Tapi kalau dibaca arti sebenar, arti musyrik itu, syirik itu adalah berpecah belah. Lihat saja agama Islam sekarang berapa pecah, berapa belah pecahnya. Jadi di situ saja sudah menjadikan bukti menggenapi ayat Quran itu. Dan dosa musyrik ni yang sebenarnya dosa yang tidak akan diampuni oleh Tuhan SAW. Jadi itulah, itu pandangan saya lah ya. Jadi sebenarnya ini pandangan saya, agama itu ciptaan manusia. Agama itu datangnya bahasa Sanskrit, tidak gaduh. Tidak, agama itu gaduh. Jadi agama ini ciptaannya manusia. Betul, saya sangat setuju. Makanya Yesus tidak pernah datang membawa agama. Saya bawa agama Kristen, nggak ada. Yang Yesus bawakan itu adalah keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Itu yang dibawa Yesus. Nah, sementara makanya kalau ada orang Islam nanya, mana Yesus membawa agama Kristen? Makanya saya kalau jawab begini ya saya garut-garut kepala. Loh, Yesus nggak bawa-bawa agama, gimana? Gitu loh. Kalau dalam Islam juga 17 kali diucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan keselamatan. Nah, itu juga jadi masalah Pak Hans. Kalau orang Islam sudah tahu jalan yang lurus, kenapa orang Islam minta ditunjukkan jalan yang lurus setiap hari? Setiap sholat, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Besok bilang lagi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari berapa kali orang Islam mengatakan tunjukkan kami jalan yang lurus? Iya, sebab mereka belum dapat lagi lah. Itu saja. Hidayah ini haknya kepada Tuhan, bukan kita. Kita hanya menyampai saja. Jadi kalau yang dipilihnya tetap Tuhan juga. Tapi tak apalah. Tapi sebenarnya jawapannya ada di situ. Jawapannya setelah ayat itu, ayat ke-7 Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang telah
kami redai dan telah kami nikmati. Maksudnya perjalanan itu sudah ada terdahulu. Nah, kan terdahulu, bukan yang kemudian. Iya. Makanya saya bilang, makanya seperti jalan-jalan yang sudah yang dulu. Makanya saya bilang, pastilah apa yang dikatakan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Setuju. Memang benar. Nah iya, makanya kenapa sekarang orang Islam malah mencari jalannya ke kitab Bukhari, Sahih Muslim, kitab fikih, kitab penerangan ulama ini, kitab Syiah itu, baru susah. Mereka berpecah belah dan berbangga dengan golongan masing-masing. Itu sudah memang tertulis dalam Al-Quran. Makanya memang kalau kondisi itu berlaku sekarang ini, pada saya bersifat asidik, membenarkanlah. Kita benarkanlah ia berlaku. Yang penting apa yang kami lihat, apa yang kita lihat dengan mata batin kita ambil pelajaran. Bukannya kita nak berdebat, bukannya kita nak berlawan. Kalau saling membeda, ya memang takkan aman ini. Iya, tapi masalahnya begini Pak Hans. Masalahnya apa yang tertulis dalam Quran itu kan beda dengan apa yang dilakukan orang Islam sekarang. Kalau Pak Hans, oke lah, sedikit-sedikit nyerempet walaupun dalam hal-hal tertentu kita banyak berbeda. Oke lah, tak apa-apa. Kita irtinya sudah lebih baik daripada yang lain. Oke, coba mungkin Pak Muhammad, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Muhammad? Ya, agama adalah bukan ciptaan manusia menurut saya. Itu ciptaan Tuhan. Memang kita ada di dunia itu diberikan petunjuk. Sambalnya barang yang keluar dari pabrik pasti diberikan petunjuk untuk bisa menghidupkan barang yang kita beli begitu. Jadi agama bukan ciptaan manusia. Itu memang agama diturunkan oleh Tuhan, ya kan? Untuk bisa kita baca, untuk kita renungkan, karena barang yang keluar dari pabrik itu pasti ada keterangannya bagaimana untuk bisa menghidupkan barang ini begitu. Iya, artinya tetap beda. Walaupun Pak Muhammad Muslim, ya. Pak Hans Muslim, tapi beda kan? Ya. Beda. Satu bilang ini bukan agama, satu bilang agama. Makanya aduh, saya udah pusing dah, saya pusing. Oke lah, kita naikkan lagi. Masih ada muslim-muslim yang mau naik ini ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Hans, terima kasih Pak Muhammad. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu ya. Selamat malam Pak Hans, selamat malam Pak Muhammad. Selamat malam. Iya, sama-sama, selamat malam juga. Makasih. Selamat malam Pak Muhammad. Ya, itulah ya teman-teman ya. Oke, coba kita kasih naik lagi nih, ada yang muslim nih. Ada Taufik Firdaus. Thomas Yasin. Ada Thomas, ada Yasin. Ini kayaknya hybrid teman-teman. Thomas, habis itu Yasin. Saya mau tanya dulu, Bang Thomas Yasin. Halo Thomas Yasin. Ini nampaknya bapaknya Kristen, emaknya Islam. Silakan. Halo? Thomas Yasin. Oke, Thomas Yasin tidak menjawab, mungkin sudah tidur teman-teman ya. Kita kasih naik, ada Taufik Firdaus. Taufik Firdaus. Ya, selamat malam Taufik Firdaus. Malam, Bang Taufik. Ya, malam. Selamat malam Bang, Muslim Bang. Halo. Ya, saya dengar Bang, Abang Muslim. Muslim, kan ini udah naik yang 3 kali nih Bang. Oh, maaf saya lupa Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Taufik Firdaus, silakan. Enggak, tadi saya sih pengen ini aja. Apa namanya? Kayak tadi lebih nyaman kalau kita bicara tidak 1-2 orang begitu. Oh, mau dinaikkan lagi, satu Muslim lagi. Tapi Anda harus menyalakan kamera ini. Kalau Anda enggak apa-apa, silakan aja. Oke, kita kasih naik ya. Kita naik Muslim. Oh, ini yang tadi tuh ini pikirnya mana? Lupa saya Taufik. Ngomong 2-3 kali, maksudnya 2-3 kali dalam sehari maksudnya. Kupikir beberapa hari yang lalu pernah naik, ternyata kan 1 hari ini semua. Saya kan nggak pernah turun, Abang turun nih.
Iya, masalahnya Bang Firdaus ditanya apa, dijawab apa. Ya, abang ketika udah mau kepentok, abang nurunin. Begitu biasa, abang. Ini hurufnya anu nih, hari kato. Hari kato, koshimashita. Hari kato. Ya, silakan. Hari kato. Ya, bentar deh. Halo. Ini saya kasih naik, nampaknya tidur nih Jepang, karena Jepang kan sudah lebih malam dari Indonesia. Hayo, arigatou gozaimashita. Waduh, tidak dengar dia. Oke, kita turunkan ya. Berat sudah. Aduh, oke. Kita kasih naik ada Bulungan Rufai. Bulungan Rufai. Halo Bulungan Rufai. Bulungan. Halo Bulungan. Oke lah, mungkin sebagian udah pada tidur nih Bang, karena udah mau jam 12 malam. Apalagi yang waktu di Bulungan, Kalimantan udah lebih malam lagi kan Bang. Ya coba silakan Bang. Bang Taufik, gimana Bang Taufik? Iya, tadi saya kan monitor tadi. Ente kan, ya kalau saya bilang, kenapa kamera Anda kok tiba-tiba meninggal dunia ini gimana? Apa? Ya silakan, jangan dimatikan kamera, silakan. Nah gimana? Itulah, nggak ada yang matikan. Itulah, kamu selalu memponis orang selalu begitu. Ya silakan ya. Apa tadi yang mau Anda katakan? Silakan. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda itu paling paham tentang Islam, ya, jujur saya tidak mengklaim itu. Saya orang Islam sih, saya tidak mengklaim saya paling paham Islam. Jujur saya tidak. Tidak berani saya mengklaim saya orang Islam, saya paling paham Islam. Terlalu sombong. Ya, oke. Jadi kalau Anda paham tentang Islam, mengerti paling benar tentang Islam, tapi Anda pembahasan Anda dari keadaan memojokkan kepada Al-Quran. Semua mana dalil Al-Qurannya? Dalilnya memang tidak ada semua dalam Islam, ada dalam Al-Quran. Justru itulah perlunya seorang nabi, ya, karena jelas dalam Al-Quran sendiri kita diperintahkan mengikuti Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad adalah Rasul. Implementasi pengetahuan dari Al-Quran itulah Rasul dalam sunnah-sunnahnya. Gitu loh Bang. Jadi sumber Islam sendiri tidak hanya Al-Quran. Ada sunnah. Sumber tidak hanya Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak sempurna ya? Bukan tidak sempurna. Duh, gimana? Nah, ini salah-salah. Ini gimana? Makanya saya bilang. Bang, makanya saya bilang. Perlu pergi Bang. Al-Quran perlu dituntun sama kitab lain nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Berarti Al-Quran saja udah cukup? Bukan cukup. Implementasi penjelasan secara detail. Memang kalau ngomong orang Islam nih kayaknya kita harus diikuti. Jangan saya bilang muter-muter ya. Sebentar Bang, sebentar. Dengerin dulu. Sebentar. Al-Quran gini Bang, sifatnya global. Sebentar. Dengerin dulu. Nah, saya menjelaskan dulu. Al-Quran sempurna atau tidak? Sempurna. Bisa berjalan sendiri, mampu berjalan sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa berjalan sendiri. Untuk implementasi. Jadi Al-Quran ini memang seperti orang. Sebentar. Benarkah Al-Quran perlu ditopang karena nggak bisa jalan sendiri? Untuk implementasinya perlu dijabarkan oleh Rasul, Nabi. Perlu dijabarkan oleh Rasul. Iya. Oke baik, tolong. Hukum Islam. Tolong. Jabarkan menurut Muhammad apa itu alif tamim. Silakan. Tidak begitu mesti. Waduh, buset lagi. Abang kok nojok yang kecil-kecil begitu? Lu katanya dijelaskan oleh Muhammad. Fungsi diturunkan Al-Quran untuk dipahami atau untuk bikin bingung? Hukum aturan mengandung aturan. Hukum itu mengandung aturan. Al-Quran itu tujuan diturunkannya untuk dipahami atau untuk bikin bingung? Dipahami. Untuk dipahami apa arti alif lam mim? Bang. Makanya saya bilang. Hanya Allah yang tahu. Makanya saya bilang. Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Terus buat apa dikasih ke manusia?
dikasih manusia tujuannya Hanya Allah apa? yang tahu. Dulu gimana sih Anda ini? Gini, dengar. Saya kasih kamu sebuah buku supaya kamu tahu cara benerin laptop yang rusak, oke? Saya tulis begini. Taufik Firdaus. Sebentar, pelan dulu, sebentar. Taufik Firdaus. Saya beri kamu buku ini supaya kamu memahami cara benerin laptop rusak. Nah, sudah kan? Habis itu saya tulis sama kamu begini. Tidak sepadan. Tung kriung kungkrung tungkrung kriung. Nah, silakan, apa artinya? Silakan. Apa artinya? Kamu kasih buku benerin cara laptop rusak. Tung kriung kungkrung kriung. Coba apa? Artinya apa? Alif lam mim jelas. Di situ Allah yang tahu. Terus buat apa dikasih kamu? Tidak buat apa dikasih kamu? Ya untuk dibaca, untuk dipelajari. Kenapa memang? Oke, setelah hasil mempelajari apa hasilnya? Apa namanya? Kan tadi saya bilang saya tidak mengklaim saya ahli agama. Oke, baik. Karena kamu sudah mengatakan tidak ahli agama, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Kamu kan sudah ngomong. Ini Anda selalu begitu. Loh, kan katanya sudah ngomong bukan ahli agama. Tapi kan hal lain bisa. Hanya masalah kecil begitu, itu kuncinya. Anda tahu kunci-kuncinya di situ. Oke, baik. Tapi tolong Anda juga jelaskan kalau memang Anda tahu. Sudah, kalau kalah berarti sudah dibawa. Sudah ngakui kalah ya. Bukan kalah dalam artian cara belajar kamu dengan saya. Jadi kamu sudah mengakui bahwa saya lebih ngerti Al-Quran daripada kamu? Buktikan, silakan. Ya udah, apa arti alif lam mim? Saya tanya sama kamu yang udah paling mengerti apa? Alif lam mim menurut kajian bahasa Syria itu artinya alem, artinya itu tenanglah karena akan dibacakan liturgi, karena akan dibacakan ayat-ayat, itu artinya. Terus? Iya, kamu terima nggak? Terima apa? Enggak. Lah gimana? Apa maksudnya? Orang Kristen Syria bukan bahasa Syria. Ada. Loh, kamu tidak percaya bahwa Quran mengandung bahasa asing? Bukan. Kamu tidak percaya bahwa Quran mengandung bahasa selain Arab? Contohnya apa? Contohnya, apa arti ar-rokim? Apa artinya? Ar-rokim? Saya belum pernah dengar ar-rokim. Wah, belum pernah dengar. Ar-rokim bukan ar-rohim. Rokim dibilangin rokim kok. Wah, rokimi ada itu. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Dengar, tapi nggak tahu artinya apa. Nggak tahu artinya. Makanya saya bilang orang Arab aja bahkan sekali nggak tahu artinya. Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Sudah saya simpan. Sudah malas buka Quran? Enggak malas. Silakan ambil Qurannya. Malas aja ngeladenin. Silakan ambil Qurannya. Gimana? Nggak perlu. Oke, baik. Jelaskan aja sama Anda. Oke, di bawah saja kalau nggak perlu. Gimana Anda mau ngomong sama saya? Anda minta dikasih tahu, giliran dikasih tahu nggak perlu, ngapain? Aduh, beratnya saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada awan. Selamat malam Awan, karena malam minggu teman-temannya kita nyantai. Ya, Bang Awan muslim Bang? Jadi apa pertanyaan Kristen nih Bang tentang Islam? Gimana? Apa pertanyaan Abang tentang agama kami? Sebentar dulu, Abang muslim? Iya, betul. Oke, selamat kenal ya Bang ya, salam kenal Bang ya. Saya di TV, saya Kristen, tapi tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya Bang. Siap. Gini Bang, kita udah panjang lebar, udah banyak bacaan nih Bang. Gini, kira-kira Abang setuju nggak kalau orang Islam ditanya agama Islam, pasti Al-Qurannya itu nggak berguna bagi dia? Enggak setuju. Enggak setuju. Berarti kalau orang Islam ditanya tentang agama Islam, Al-Quran berguna untuk menjawabnya. Nah, betul. Boleh kita tes? Boleh. Abang sunat?
Sunat. Menurut Al-Quran, guna, fungsi, dan tujuan Anda sunat apa? Membersihkan kotoran untuk pas keluar dari Silakan, najis. ayatnya Bang. Ayat saya nggak hafal Mas, tapi saya tahu tentang maknanya itu. Untuk sunat itu kita tuh Makanya saya bilang Bang, ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, Al-Quran tidak dipakai untuk menjawab. Yang dipakai jawab Al-Congor, bukan Al-Quran. enggak. Oke, silakan Bang. Kalau begitu di Quran mana? Orang Islam itu nggak semuanya hafal Al-Quran Bang. Jadi kalau misalnya Bang, ada orang ini bukan membahas orang Islam itu nggak semua hafal Quran atau nggak. Bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas, Gini loh. Tadi kalau aku nanya, Anda ditanya mana tentang ayatnya, ya kan? agama Islam, Mana ayatnya? jawab dari Al-Quran, bukan dari Al-Congor, betul? Betul. Oke, sekarang di Quran mana bahwa fungsi sunat untuk membersihkan diri? Di mana? Di Quran emang tidak ada karena Quran itu Tidak ada. suatu hal yang Berarti bergunakah Al-Quran bagimu untuk menjawabkan sunat? menurut aku nggak perlu Quran menjelaskan. Tidak Tapi sudah berguna. menjelaskan. Oke, baik. Quran tidak Dengar berguna dulu, menjelaskan dengar itu. dulu. Pertanyaan Dengar selanjutnya, dulu, Bang. dengar dulu. Sebentar, Dengar dulu. sebentar. Tadi Quran tidak Aku berguna kan? ngomong. Kita tunjukkan. Apakah Quran berguna? Apa Sebentar, Bang. ngomong Sebentar, sunnah? sebentar, Bang. Sebentar. Menurut Al-Quran, saya tanya dulu. Menurut orang Islam, kalau meninggal orang Islam itu harus pakai kain kafan, betul? Iya betul. Di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Sekarang gini Bang. Tidak ada lagi. Oke. Bukan tidak Baik, ada Al-Quran lagi. tidak berguna lagi. Ketiga, Bang. Kalau sholat harus baca Al-Fatihah, betul? Abang nanya, tapi saya menjawab dan kasih sebentar. Bang, kesempatan, kan? kalau sholat harus baca Al-Fatihah, betul? Betul. Di Quran mana kalau sholat harus baca Al-Fatihah? Aku menjawab atau Abang jawab lagi nih? Iya, silakan. Di Quran mana kalau sholat harus pakai Sekarang Al-Fatihah kalau Abang mana? menanya tentang semuanya yang ada di dunia ini, di dalam Al-Quran itu, memang tidak semuanya, tetapi di Al-Quran itu dia petunjuk Bang, bukan untuk menjawab sesuatu yang. Oke, Abang punya Al-Quran? Di rumah punya Quran nggak? Punya. Masih sudi membacanya? Masih. Ambil Al-Quran sekarang. Nah sekarang Abang punya Injil. Kan? Sebentar. Sudi membaca Al-Quran nggak, Bang? Abang punya Injil. Ada? Abang punya Injil kan? Ada? Nah, Injil mana Abang imani? Injil mana? Injil kami. Ya Injil banyak sekarang. Injil mana Abang imani? Semuanya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya Injil banyak. Ada Injil Barnabas, ada Injil apa lagi? Martius. Apa namanya? Martius. Satu lagi. Itu ayatnya. Sebentar. Abang ada Al-Quran di rumah? Ada. Apakah Al-Quran itu sekarang bagi Anda seperti, mohon maaf, kotoran yang Anda tidak mau memegangnya? Ya bukan aku memegang, mas aku Oke, baiklah. Kalau sudah Anda anggap kotoran, Anda tidak mau menyentuhnya, Ini saya lucu nih, turunkan. lucu. Saya turunkan. Untuk apa lagi? Anda suruh pegang nggak mau, gimana? Coba Anda ambil biar saya tunjukin ayatnya bahwa Quranmu menjelaskan segala sesuatu. Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, Bang. Loh, Quranmu bilang bahwa Quranmu itu menjelaskan segala sesuatu, masalah. Kamu nggak percaya ayat itu, makanya saya bilang nggak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih? Kalau ada orang Islam yang percaya Quran di sini terbukti, saya terjun dari Monas. Gimana? Ya silakan. Tunggu Bang. Bang Adil. Tunggu Bang, buka kamera dulu. Ya silakan Bang. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Oh, silakan ditampilkan lagi di layar Anda. Ya, tunggu. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Adil. Bang Adil Muslim? Muslim ya. Sebelum saya mau nanya Bang, sudah sekian dari malam ke berapa malam itu saya ikuti Abang terus. Jujur ya Bang, saya bukan marah sama Abang, bukan sakit hati. Cuma Abang itu saya pelajari seakan-akan memaksa pengetahuan Abang tentang Al-Quran kepada umat Islam. Nggak boleh Bang, nggak boleh. Contohnya. Ya ini dari tadi kan semua pertanyaan Abang ada di Al-Quran, Begini Bang, itu Al-Quran bahasa Allah, kalimat Muhammad dinamakan hadis, bukan di Al-Quran Bang, beda.
Tidak semua, makanya dikatakan kitab suci karena Al-Quran itu mengandung kalimat Allah. Kata Muhammad tidak ada di Al-Quran, itu di hadis, Bang. Jadi dari tadi saya pelajari abang ini menaikkan Muslim, selalu memojokkan, memaksa. Ketika abang terpojok, tersempit, diturunkan itu orang. Abang cuma membahas Al-Quran. Tunggu bang, Silakan. Lanjut. Buka kameranya. Sebentar, saya mau tampilkan saya tampilkan ini. Nah ini. Oh sebentar. Sabar. Sambil Anda ngomong, saya dengar kok. Silakan. Iya. Anda setiap malam saya ikuti hanya membahas Al-Quran, isi Al-Quran. Tetapi abang tidak sadar sudah nyata-nyata Tuhan abang itu digantung di tiang salib. Ya. Yang saya dengar ya, saya tidak tahu, tidak paham tentang kitabnya abang. Yang saya sering dengar di sana Yesus fokus dulu itu bang, fokus pencipta. dulu, jangan lompat-lompat dulu. Tadi kan abang membahas mengenai saya memaksa. Jangan lompat dulu, fokus dulu di situ. Saya memaksa pemahaman saya kepada orang Muslim, betul? Betul. Baik. Maksud saya gini, contohnya ketika saya bilang tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran gitu. Iya. Oke, baik. Ada Al-Quran sekarang di situ? Tidak ada. Saya tidak ada tidak tahu membaca Al-Quran, tapi tahu tentang makanya saya bilang teman-teman, pasti orang yang ngomong begitu adalah orang yang nggak pernah baca Quran. Tunggu bang. Buktinya Anda tidak punya Al-Quran di rumah. Sabar. Muslim mana yang di rumahnya tidak ada Al-Quran? Jawabannya ada Adil. Ini yang sekarang saya tanya, abang di rumah? Di rumah. Di rumah apalagi apa camping di puncak gunung? Di rumah. Oke, ada Quran nggak di rumah? Tidak ada. Tidak punya Al-Quran. Pantas saja kamu berkata kepada saya sesuatu yang nekat. Diturunkan lagi. Saya mau ngomong dulu bang. Karena Anda sudah begitu nekat, bahkan Anda tidak punya Al-Quran. Bagaimana kita mau lanjut diskusi bang? Jangan dulu diturunkan. Masalahnya begini, Anda tidak punya Al-Quran, lalu Anda mau ngomong Al-Quran. Saya tidak mau ngomong Al-Quran. Karena ini saya akan izinkan Anda naik lagi kemari ketika Anda sudah pegang Al-Quran di tangan. Pegang omongan saya. Turunkan lagi. Kalau Al-Quran sudah ada di tangan Anda, saya kasih Anda naik. Kalau saya tanya dia kalah, makanya diturunkan lagi saya ini. Untuk apa saya ngomong sama kamu? Kamu Quran aja nggak punya. Terus kamu bilang bahwa Quran begini begitu. Quranmu mana? Kagak ada. Kamu tahu ibarat apa? Ini ibarat apa? Ibarat begini teman-teman. Ada orang, ya kan? Dia bercerita dia tentang sesuatu yang dia nggak pernah punya. Nggak pernah punya dia, tapi dia bercerita tentang itu. Oh teman-teman, saya di rumah saya tahu bahwa Al-Quran itu begini, isinya begini. Punya Quran di rumah? Kagak punya. Pernah baca Quran? Kagak pernah. Lawak. Gimana kalau begini kita mau diskusi, saudara? Nggak bisa begini kalau diskusi kita. Ya. Kita kalau mau diskusi, Anda siapkan Al-Quran Anda. Begitu. Kalau diskusi kayak begini gimana? Sifatu Gomo. Oke, Sifatu Gomo belum bisa menyalakan kamera, saya turunkan dulu. Yang bisa menyalakan kamera saja ya teman-teman ya. Camat Samaria. Ngeri sekali nih, Camat Samaria sudah datang ke sini. Kayaknya dari namanya ini sangat-sangat unik ini teman-teman. Oke, Camat Samaria, silakan nyalakan kamera bro. Ya, halo bro Edi. Ya, silakan bro, nyalakan kameramu dulu. Mari diskusi Shalom, baik. saya Kristennya bro ya, semangat terus memberitakan Injilnya. Amin, terima kasih bang. Nama abang kok Camat Samaria bang? Rencana mau mudik ke Samaria ini bang, katanya mau dibebaskan jadi camat itu.
Kupikir tadi Muslim bang, dari nama-namanya ini kok kayaknya. Oke lah bang. Gini, bro. Saran saya perbanyak minum jus nenas supaya syaraf-syaraf peredaran darah lancar menghadapi muslim-muslim yang botol ya. Jadi terasa juga sampai ke situ bang ya, bahwa banyak yang botol-botol. Kupikir saya aja yang ngerasain bang. Iya bang, jadi saya kan gimana ya, saya sengaja ini akun palsu saya bikin memang untuk khusus diskusi sama orang itu. Jadi setelah saya amati bisa saya katakan 97% orang itu memang IQ-nya setara gorila. Aduh, jangan diteruskan lah bang, nanti banyak yang tersinggung bang. Kita kasih dulu kesempatan kepada mereka bang ya. Semangat terus bro ya, Tuhan memberkati ya. Amin, amin. Terima kasih bang, Bang Camat ya. Ternyata yang merasakan itu bukan cuma saya teman-teman. Aduh, oke, kita kasih ada Ray. Halo Ray. Bayu Lubis. Tadi Rain sudah saya naikkan, ini kok Rain tidak nyangkut. Ya, Bayu Lubis Muslim bang? Muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera Anda bang. Saya harap Anda tidak juga ber-IQ seperti gorila. Silakan bang. Saya rindu sekali bang, ketemu sama Muslim yang naik ke sini tuh yang pinter gitu dikit bang. Ayo, silakan. Susah kali sama ngomong sama orang bodoh, tak payah. Bodoh kali kok tak tahu apa-apa. Ya, jadi abang sudah malu jadi orang Islam? Macet, jangan dibisukan bang. Abang sendiri yang membisukan. Jangan, ayo buka dulu mikrofonmu. Silakan. Oke, macet dia teman-teman. Oke ya. Sudah menjadi batu hitam, maka kita lempar dia ke tungku. Biar tambah hitam. Oke, kita kasih naik ada Aan LS. Ya, silakan. Aan LS. Kita harus banyak-banyak minum, teman-teman. Silakan Aan LS. Selamat malam bang. Selamat malam Bang Aan. Muslim bang? Bukan bang, Kristen bang. Kristen, kupikir tadi Muslim bang. Kita kasih kesempatan dulu ya bang ya kepada Muslim ya bang ya. Oke bang, itu. Oke, saya mohon maaf sekali bang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim. Selamat ya bang. Salam kenal bang. Salam kenal dulu bang ya. Salam kenal. Iya teman-teman ya, kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim ya. Biar teman-teman yang Muslim ini mereka memberikan semacam klarifikasi atau semacam Anda? Halo Romel? Turun bang, salah pencet. Oh, salah pencet. Oke, kita harus turun ya. Oke, kita kasih naik lagi Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Tapi sayang anunya belum bisa. Uncle Abot, coba Uncle Abot. Silakan Uncle Abot. Nyalakan kamera Anda. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Uncle Abot. Muslim bang? Tidak Bang Edis, Kristen, tapi di sini saya ingin kesempatan, saya mau tolong itu tadi Bang Edis ingat enggak yang si Loading itu, Pak Loading? Akan dibicara surat Maryam 19. Nah, di situ Bang Edis bilang ke dia, tolong carikan terjemahan ataupun ayat Jibril. Dia bilang, Bang Edis katakan tadi Jibril dalam surat Maryam 19, betul kan? Tapi dia malah congor-congor. Jadi di sini saya Kristen, saya frustasi. Betul nggak Bang Edis ngomong ini kayak gini? Nah, jadi saya dengan menggunakan tablet, saya mencarilah sedikit informasi. Jadi di sini
saya tolong ya, kamu lihat ya teman muslim. Ini yang si Bang Loding tadi, yang kelahiran apa itu, kelahiran bentar ya Bang Edis ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Sebab ada muslim yang dia kayaknya malas pengen menggoogle, padahal Google itu kan pakai data sendiri. Nah di sini kalian lihat di sini kan, ini surat Maryam 19, betul nggak Bang Edis? Iya betul. Dia Jibril, dalam kurungan dalam Jibril. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Kan benar kan? Seseorang. Jadi aku kopilah tulisan ini ya, biar ku copy. Ini Arabnya nih, daripada apa ini Quran. Copy, kita Google Translate. Kita Google Translate ya. Di sini kita tampal aja. Di sini nggak ada Jibrilnya Bang. Betul. Jadi Jadi makanya betul sekali Bang. Makanya saya bilang Bang, kenapa di situ harus dipaksa Jibril? Karena di Injil Lukas yang datang kepada Maria itu memang Gabriel. Iya benar. Jadi biar mereka itu mirip-mirip dengan Lukas, ya harus dibikin Jibril. Gabriel dipelintir jadi Jibril. Ditanya apa arti Jibril, nyungsep. Orang Islam Bang, kalau ditanya arti Jibril itu nyungsep Bang, nyungsep. Iya. Kalau kita bicara secara bahasa Ibrani, ya kan, Gabriel itu kan yang berdiri di hadapan El, ya kan, yang dekat dengan El. Seperti itu. Itu arti Gabriel. Nah, kalau ditanya sama orang Islam apa Jibril, nyungsep. Dan di sini juga ini daripada apa ini Bang? Quran.com. Ini website Muslim ya. Jadi di sini kita dari kanan kan, kalau bacaan Arab itu dari betul. kanan kan. Dari kanan jadi ke di sini. kiri. Ini dia berkata. Benar kan? Itu. Lepas itu di sini. Innama, sesungguhnya saya. Enggak jelas nih Bang Edis. Sesungguhnya aku itu. Innama itu artinya. Nah di sini aku, innama ana. utusan. Ini apa ini? Tuhanmu. Ini untuk aku memberi kepadamu seseorang anak laki-laki yang suci. Yang suci. Jibrilnya nggak ada. Iya, makanya Jibrilnya mereka pesan dari Ka'bah. Iya. Itulah gue juga penasaran tadi. Jangan-jangan Bang Edi sini ngawur ini. Jadi gue juga penasaran. Jadi gue cek di Google. Nggak ada Bang Buktiannya. Nggak ada. Oke, itu saja Bang Edi. Terima kasih Bang Angga. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga Bang Abot. Saya turunkan Bang Abot ya. Oke. Ya, begitu teman-teman. Makanya nantikan saja bukunya segera terbit ya teman-teman ya. Kalau Rumah Apologet ya, mungkin tahun inilah teman-teman ya kita udah bisa nulis buku itu. Jadi nanti bentuknya mungkin PDF ya, PDF nanti kita bagikan kepada teman-teman. Makanya teman-teman nanti bisa akses semua. Jadi kalau kita sudah ada Rumah Apologet, ada nanti ada semacam link atau website begitu, nanti ada PDF-nya. Nah, teman-teman tinggal download. Zaman sekarang itu kita bikin paperless ya, semua itu harus serba simple gitu, nggak usah model-model buku-bukuan. Jadi kita bikin yang PDF bisa diakses di HP, kemudian bisa disebar gitu. Kalau buku nanti kan biayanya banyak, kertasnya banyak, cetaknya banyak gitu. Jadi teman-teman, memang kita butuhkan yang namanya effort, yang kita butuhkan namanya usaha lah, seperti itu. Kayak teman-teman ya support lah ya pendirian Rumah Apologet. Karena bukan hanya itu saja teman-teman, nanti kita banyak ini. Dan nanti apalagi ada apologet lain, nanti kan idenya tambah lagi. Kalau saya teruskan nanti bisa-bisa itu aja yang dibahas. Nanti kalau ada apologet lain, ada yang lain, kita bisa kumpul. Saya rasa kita akan lebih banyak lagi masukan-masukan, lebih banyak lagi pokok-pokok bahasan seperti itu. Oh, sudah ada Al-Hidayah. Sudah datang loadingnya tadi, sudah meninggal, sekarang loadingnya. Silakan Al-Hidayah. Iya. Gurumu tadi sudah meninggal dunia loh. Oh, ada guruku ya. Bentar Edis ya. Silakan. Biar aman diskusinya, aku open cam dulu ya. Boleh, silakan.
Terima kasih Des sudah dinaikkan. Jadi aku dengar tadi memang luar biasa kalian bercampur-campur sesama Oten. Mudah-mudahan Anda sebagai gurunya orang-orang Kristen yang 8.000 di bawah itu akan tahu. Siapa guru saya yang tumbang, Des? Si Loding. Oh, Loding tumbang, mantap. Tadi kami bahas mengenai bagaimana Al-Quran menjiplak Bible tetapi dengan keliru. Sebentar, saya tampilkan thumbnailnya dulu ya. Tampilkan dulu, sabar. Nah ini 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Nah, tadi yang kami bahas begini. Mantap, Des, bagus. Begini Ali Daya, yang kami bahas tadi begini. Di dalam Injil Lukas yang kalian tidak akui itu sebagai Injil, kalian akui itu sebagai kitab wartawan, kitab karangan wartawan, ya. Di situ tertulis bahwasanya malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan bernama Maria. Lalu malaikat Gabriel itu berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Lalu Maria menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami atau aku masih perawan, di situ bahasa aslinya. Karena saya masih perawan. Kok kamu bilang saya mengandung dan melahirkan anak laki-laki? Orang saya masih perawan. Ya, betul. Harusnya janda kan Maria? Betul. Lanjut. Nah, harusnya Maria janda. Lalu kita buka nih Al-Quran yang muncul 700 tahun kemudian, munculnya di Arab Saudi. Nggak jelas penerimanya siapa, agama apa. Bahkan Muhammad pada waktu itu belum ada agamanya. Jadi makanya bingung ini, kok Muhammad bukan Yahudi, bukan Kristen, kok bahas-bahas Maria. Sedangkan dia aja agamanya nggak jelas. Nah, oke, gantian Des. Sebentar sedikit. Sekarang apakah perlu seorang penerima wahyu itu beragama Des? Apakah perlu seorang penerima wahyu beragama? Betul. Baik, kalau dia membahas hal-hal yang baru, tidak perlu. Tapi kalau membahas hal-hal yang sudah-sudah, itu loh katanya hebat. Apakah perlu suatu tokoh penerima wahyu itu beragama? Tergantung wahyunya. Iya, kalau wahyunya tentang Maria, mana dia tahu Maria itu sama? Jelas, Des, dengar ya. Kalau Al-Quran itu diberikan kepada Rasulullah, maka Allah yang berjanji kepada Al-Quran itu. Sebentar, pelan-pelan Ali Hidayah, jangan bicara bersama-sama. Waduh. Ya dengar dulu nih. Nanti ada giliranmu bicara. Sebentar, jangan bareng-bareng bicara. Nah, sekarang dijawab aku. Kalau kau tidak bisa jawab, aku jelaskan. Oke, silakan. Kenapa ada Al-Quran menceritakan hal yang sama? Silakan. Kenapa Al-Quran menceritakan hal yang sudah diceritakan dalam Injil Lukas? Kita lihat daripada pewahyuan itu, Edis. Di dalam Lukas 1 nomor 28 sampai 31, malaikat Gabriel juga bahkan mendatangi Elizabeth loh. Ya. Jangan ke Elizabeth, fokus ke sini dulu. Isi daripada apa yang tertulis itu kemudian. Kalau malaikat Gabriel tidak datang kepada Elizabeth, dia datang kepada Zakaria, bukan ke Elizabeth. Baik. Sekarang yang ditemui sama Maria itu siapa? Yang ditemui sama Maria, yang menemui Maria, bukan ditemui Maria. Hah? Apa? Bukan yang ditemui Maria, tetapi yang menemui Maria. Lukas 1:26 itu siapa? Lukas 1:26. Baik, saya bacakan. Satunya, coba dibaca. Saya bacakan. Lukas 1 pasal yang ayat 1 ayat ke-26. Ini baru pertama, jarang-jarang gimana? Kamu baru pertama ke sini. 26 ya, saya bacakan. Iya, sampai 31 coba. Yang didatangi sama mereka. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Maria, betul. Seharusnya janda kan di situ. Kamu bilang mau janda ya? Silakan lanjut terus. Janda? Maksudnya gimana sih? Loh, kamu tadi tidak terimanya Maryam itu perawan, maunya janda kan? Nah, silakan terus. Coba, siapa yang didatangi oleh Maria di situ? Dia seterusnya. Kalian sudah tahu kenapa orang Islam pada sakit ya kayak begini. Oke, saya lanjutkan.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, menjadi pertanyaan saya, kenapa kisah semacam ini muncul di Quranmu di Arab? Kenapa kisah ini ditiru-tiru oleh Al-Quran? Silakan. Sekarang enggak masalah, berarti Bible itu yang meniru. Sekarang gini, Dis. Meniru? Ini gimana sih langsung meninggal? Ya, kita lihat. Gurumu saja sudah meninggal, apalagi kamu muridnya. Oke, baik. Kita lihat ya. Dis. Silakan. Sekarang bagaimana Lukas itu tahu yang di dalam hatinya Maria itu ada? Baik, saya bacakan ayat pertama. Saya bacakan ayat pertamanya. Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala jangan panik loh, santai aja bacanya. Saya sudah 4 jam. Pertanyaan saya tadi apa ini? Sebentar. Saya bilang bagaimana Lukas boleh tahu Maria ada isi dalam hatinya? Tadi kan sudah saya baca. Dengar. Tadi kan sudah saya baca. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Oke. Sekarang Lukas bilang dia menyelidiki peristiwa, tapi dia membukukan buku. Betul. Itu gimana nyambung, Idis? Sedangkan yang aku tanya, bagaimana si Lukas ini tahu bahwa Maria ini di dalam hatinya itu ada kata-kata? Karena dia menyelidikinya dari para saksi mata. Siapa yang saksi mata yang diselidiki? Maria gitu? Ya, di sini tidak disebutkan siapa-siapa saja, tapi disebutkan seperti yang disampaikan kepada mereka dari semula yang adalah saksi mata. Dan iya, sementara yang dikatakan oleh Lukas ini Bang hanya 2 oknum, Des. Hanya malaikat Gabriel dan Maria. Betul. Kenapa si Lukas bilang apakah Maria tidak cerita? Apakah Maria tidak cerita kepada murid-murid Yesus yang lain? Jelas, apakah Maria tidak cerita? Tentu saja cerita. Coba sekarang jangan kau berasumsi. Di mana Maria pernah menceritakan kepada Lukas? Ayo. Di sini Lukas sendiri mengatakan bahwa dia mengetahui dari para saksi mata. Saksi matanya siapa, Idis? Saksi matanya tidak dituliskan siapa, tapi dia menyebutkan dari para saksi mata. Sudah? Berarti si Lukas ngarang. Ya, terserah. Karena kamu kan tidak percaya. Nah, sekarang begini. Untuk menguji sesuatu kitab, apakah itu dari Muhammad Tuhan? tahu dari mana? Muhammad tahu dari mana? Apakah ketika menguji sesuatu kitab, Muhammad tahu dari mana? Tidak? Kita lihat pada isinya ini. Ya kan? Al-Hidayah. Kalau diskusi yang baik. Gantian kita. Aku sudah persilakan kau ngomong. Tadi kan kamu sudah nanya sama saya. Dari mana Lukas tahu? Bukan, selesai ini, Dis. Dari mana Lukas tahu? Sudah saya jawab. Jadi dari aku saksi sekarang mata, datang betul. untuk memvalidasi apa yang kau bilang. Jadi kau sudah harus saya jawab dari para saksi mata, betul. Saksi matanya siapa? Saksi matanya tidak dituliskan siapa-siapa, tapi Lukas kamu tadi mengatakan dari para bahwa saksi mata, Maria betul. mengasih tahu sama murid-muridnya. Di mana yang dikasih tahu sama Maria siapa? Oke, sudah. Ayo. Oke, Muhammad tahu dari mana? Silakan. Kalau kalau Al-Quran itu jelas dari Allah. Nah sekarang kalau Lukas dari gua, ini tahu dari gua, sebentar, dari gua. Enggak masalah. Dari gua. Ini makanya saya bilang, kalau kamu di pengadilan, sebentar. Kalau kamu di pengadilan, kamu ditanya. Gini aja, kamu ngomong dulu, silakan. Nanti gantian saya kasih kamu kesempatan adalah manusia yang dibaringkan di gua menjadi Tuhan. Itu udah wajar. Saya kasih kamu kesempatan dulu ngomong, nanti habis itu gantian saya, silakan. Oke. Sekarang yang divalidasi di sini ketika kau mengatakan Al-Quran itu mencolong daripada Bible. Sementara Bible sendiri kau sudah baca tadi, ternyata diselidiki oleh Lukas dan dibukan. Kalau kau mengatakan kemudian Maria bertemu sama Lukas, Edis, tidak pernah ada Maria ketemu yang namanya Pak Lukas. Bagaimana si Lukas beli tahu sampai hatinya Maria dia tahu?
Ternyata itu dikarang, Idis. Al-Quran sudah memberi kata tentang itu dalam Al-Baqarah 79. Inilah yang dikarang-karang oleh manusia. Buktinya sekarang di mana kau dapat Yesus? Jangankan di Bani Israel, Yunani, kau pergi keluar daripada ini Indonesia, Malaysia, kau pergi Singapura, tidak ada Yesus, Idis. Yang diorang tahu Jesus. Berarti Yesus itu dikarang bahkan ditambah oleh lai. Itu loh. Jadi aku di sini naik hanya karena kau dari tadi mengumpulkan orang-orang, kau bilang Al-Quran itu nyolong. Coba silakan sekarang jelaskan sama aku bagaimana Lukas ini boleh tahu peristiwa ini. Sudah bisa saya ngomong sekarang? Silakan. Baik. Lihat ya, lihat. Ketika Muslim datang ke channel saya, adakah saya bisukan? Adakah seperti bagaimana saya datang ke channel Muslim? Kalau Muslim di channel saya biarin dia ngomong, saya kasih dia ngomong sampai dia puas. Ya udah, jangan curhat nah, lagi. Kan? Silakan nggak gelagapan lagi kan? Boleh saya ngomong atau kamu masih mau ngomong lagi? Silakan. Ya silakan, Des. Jangan nangis lah, Des. Sudah bisa saya ngomong? Iya. Silakan. Baik. Jadi teman-teman, ketika saya masuk ke channelnya Muslim, ke channelnya Al-Hidayah, ke channelnya si Loading, saya baru ngomong, halo, selamat malam. Bisukan orang ini, bisukan. Sudah datang. Jangan curhat, Sementara ketika saya, gimana sih ini saya boleh ngomong? Iya, jangan curhat. Bagaimana Lukas tahu? Iya, makanya saya boleh ngomong atau tidak? Boleh ngomong, boleh bicara. Boleh bicara saya? Kau Edis, pertama kali Al-Hidayah naik di sini terus kau kiok. Jangan. Mereka kau kan begini hebat kau kan? Ayo, cuma jelaskan. Sudah? Baik. Tadi saya sudah bacakan. Dari mana Lukas tahu? Sesuai dengan perkataan Lukas, setelah dia menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, kemudian dia susun secara teratur buku yang memberitahukan tentang ini. Nah, sekarang kenapa buku Lukas yang katanya ngarang wartawan kitab penyelidikan yang berisi tentang malaikat Gabriel datang menemui seorang perawan bernama Maria akan mengandung seterusnya muncul di Quran? Lukas tahu dari Lukas toh. Sebentar, kenapa kisah yang diriwayatkan Lukas tuh dicolong oleh Quran? Ada nongol di Quran. Iya, Lukas tahu dari siapa tadi kan aku bilang. Ya udahlah, Lukas dari ngarang lah. Ya udah, Lukas dari ngarang. Sudah, Lukas dari ngarang. Kenapa itu dicolong sama Quran? Lukas ngarang, mantap, Des. Kenapa buku karangan Lukas itu, buku hayalan Lukas itu menurut kalian dicolong sama Quran? Kenapa? Silakan jawab. Oke, baik. Aku jawab ya. Dengar. Untuk membuktikan nyolong, contoh aku ambil HP-mu karena aku pegang HP. Bagaimana kau mengatakan Al-Quran menyolong Bible sedangkan karena di situ ada malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan bernama Maria. Itu kan sama, itu di Quran juga sama. Kenapa kau colong? Tidak sama. Oke, tadi aku ikut sama kau. Siapa yang datang kepada Maryam? Sekarang sebentar, siapa yang datang kepada Maryam? Di dalam Quran siapa yang datang kepada Maryam? Tuhan-tuhanan yang menjadi manusia, itu satu. Kau lari kemana-mana? Kau lari kemana-mana? Dua. Jangan lari, sudah. Coba kita lihat deh. Des, sabar. Kau bertanya kan sama aku? Saya tanya, kenapa? Sementara yang aku tanya tadi, dari mana Lukas tahu bahwa peristiwa yang sama? Kenapa? Gantian dulu dong. Ya. Kenapa Al-Quran menceritakan kisah yang sama? Bagaimana Lukas tahu di dalam hatinya Maria itu ada perasaannya? Tadi kan sudah kamu bilang bahwa sekarang Lukas begitu kau mengatakan bahwa Al-Quran itu nyolong daripada Bible, di mana kemudian di Al-Quran itu ada Yesus? Sudah. Jadi mau lompat lagi, Ada menganggap Tuhan itu menjadi manusia. Sekarang lompat Tuhan jadi manusia. Sudah lompat. Lari dari tema ini ya. Lari dari tema ini? Iya, itu buktinya bahwa Al-Quran itu tidak nyolong. Baik, lari dari. Mau lari dari tema ini, biar saya ganti temanya. Enggak, jangan ganti. Sekarang ini. Enggak mau lari, tapi lari kemana-mana pokok bahasan. Kita uji. Siapa yang nyolong ya? Dengar. Baik. Siapa yang datang kepada Maryam dalam Quran? Yesus itu siapa? Siapa yang datang kepada Maryam dalam Quran? Ya Jibril. Oke. Nyolong dari mana itu? Jibril dapat dari mana? Dapat dari mana Jibril? Al-Quran itu wahyu Tuhan. Oke, silakan baca Qurannya. Itu wahyu Lukas. Silakan baca Qurannya. Silakan baca Qurannya.
Iya, jelas. Silakan Bahwa kau baca. Al-Quran Tadi saya itu sudah bacakan diberi- nih Lukas diturunkan pertama melalui perantaraan malaikat 26. Jibril. Sekarang kamu baca. An-Nahl 102 yang digelar Al-Amin. Oke, silakan ayatnya Ya kan? dibukakan. Nah sekarang ketika kau mengatakan bahwa Al-Quran itu menyolong, Di sekarang mana kasih tahu ke saya, ayatnya, bro? siapa Bahwa di yang situ kasih tahu Jibril. Lukas bahwa Maria ini didatangi Oke, sama baiklah. malaikat yang melahirkan Oke, saya Tuhan. ucapkan Gitu selamat loh. tinggal. Karena kamu tidak menjawab, saya ucapkan selamat tinggal. Iya, toh, Terima kasih ya. Idis. Makanya Idis, jangan keluar-keluar di rumah lo. Jadi Kau belum bagaimana? berjumpa sama kita. Jadi jawabannya apa? Sekarang dari mana Lukas tahu bahwa malaikat Jibril mendatangi Maria yang Maria Masa kamu melahirkan tanya Tuhan? Dari mana lagi? dia tahu? Sudah saya jawab dari saksi mata. Kamu tanya Apa yang kau lagi. jawab? Nanti Saksi kamu matanya ulang siapa, lagi. Des? Nanti kamu ulang lagi. Iya, saksi matanya siapa, Des? Saksi Lukas. matanya tidak ditulis Lukas di situ. ketemu Lukas gitu. Udin, Tono, Joko nggak ditulis begitu, nggak ditulis. Ya kan, Des? Betul ya? Sudah. Jadi, Des, Lukas Nanti kau tanya ketemu lagi Lukas. dari mana? Sudah. Lukas menyelidiki Lukas. Berarti karangannya Lukas. Terus? Cuma, Sudah. kau sudah mengakui tadi. Sudah. Aku tanya, dari mana Lukas tahu di dalam hati Maria itu ada perasaan? Oke, baik, ditanya Kau lagi bilang, karena "Setelah ditanya-tanya aku lagi menyelidiki." radio rusak, kita taruh dia di bawah. Kita taruh dia di bawah. Masa ditanya lagi? Gimana kita mau diskusi? Gitu loh. Kan tadi dia nanya dari mana Lukas tahu, dan saya bilang dari saksi mata. Siapa saksi matanya? Nggak ditulis di situ nama-namanya, dirinci. Nggak ditulis di situ saksi matanya Joko, Tono, Budi, Sujati. Kok nggak dikasih tahu begitu? Nah, terus sudah selesai kan? Ditanya lagi siapa saksi matanya? Tidak ditulis di situ, tidak ditulis. Ditanya lagi siapa saksi matanya? Tidak ditulis. Ya udah, makanya sudah gini aja. Anggaplah Lukas itu ngarang-ngarang menurut kamu, udah anggap ngarang. Kenapa yang dikarang-karang oleh Lukas itu muncul di Quran? Nyotol, itu loh. Heran banget saya sama mereka. Aduh. Sudah saya bilang, anggaplah Lukas itu ngarang-ngarang cerita. Anggap aja begitu dah, karena memang itu anggapanmu. Kamu kan nggak percaya. Gitu loh. Terus kenapa kitab karangan Lukas tuh ada di Quranmu? Materinya itu ada di Quranmu, kenapa? Aduh, saudara. Ternyata dia tidak terima gurunya babak belur di sini dia naik. Oke. Kita kasih naik ada. Sebentar, saya kasih naik ada Roni Fier Mulyadi. Oh, sebentar, tidak nongol ya Roni. Roni tidak nongol. Mira, oke kita coba naik Mira. Mira ini Muslim. Oh, Mira tidak bisa menyalakan kamera, jadi saya turunkan. Dia tidak bisa menyalakan kamera ya. Seperti syaratnya saya bilang kan harus bisa menyalakan kamera. Oke, ada Ahmad Mujahidin. Silakan, Ahmad. Waduh, mana ini si Ahmadnya ini? Sudahlah kita naikkan, tetapi berputar-putar. Ahmad. Oke lah, si Ahmad juga hanya berputar-putar teman-teman, jadi kita turunkan saja. Ada 51 orang ini ingin menaik. Oke, ada Bustomi Ahmad. Kita kasih naik Bustomi Ahmad. Iya, selamat malam Bustomi Ahmad. Halo? Bustomi. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Bustomi. Sudah menyimak dari tadi, Bang Bustomi? Ya, nyimak sedikit. Sekalinya Muslim naik, kenapa kok jaringannya kayak begini ya? Bang, ya? Belum jelas ya, Bang? Belum jelas ya? Iya, tadi putus-putus, Bang. Bisakah Muslim menyediakan provider sendiri? Nama kartunya Gimana? Nama kartunya Alcongor.
Oke. Ya gimana bang? Ya, gini bang. Tadi kami sudah membahas mengenai Injil Lukas. Tapi kenapa bang? Abang kayaknya sudah malu jadi orang Islam kah atau bagaimana? Sehingga abang nggak jelas ini gimana ini. Tampilan angle mukanya ini kayak begini gimana ini? Kalau begini gimana nih bang? Ini bisa nggak nih? Coba kameranya kedepankan gini loh bang. Bukan nggak. Ya gimana? Nah, coba agak naik sedikit. Udah naik gini sedikit. aja bang, nggak usah berlebihan. Oke, baiklah ya. Aja, memang kita kalau ingin memfoto manusia sama memfoto unta beda bang. Kalau unta di foto tuh dia malah begini. Ngadep sini bro. Namanya unta. Ya silakan. Ayo. Jadi gini bang, yang kita bahas itu adalah bagaimana Injil Lukas memberitakan tentang ada seorang malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan bernama Maria. Lalu malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria." Dia tahu namanya tuh. Disebutkan namanya. Ketika ada malaikat di kamar, lalu dia tahu namamu. "Jangan takut hai kamu, Bustomi." Pasti Anda dengar, Bang. Anda akan dengarkan apa yang dia ngomong. Lain kalau yang nongol di kamar Anda itu manusia. Anda nggak kenal, ngapain kamu sini kamu maling, pasti kan gitu. Ya kan? Nah, di dalam lalu muncul Al-Quran abad ke-7. Mencoba menceritakan hal yang sama, tapi sayang bang, jadi bahan lawakan. Karena lucu di dalam itu ceritanya. Nah, sebelum kita bahas itu gini, kenapa sih bang, kok bisa materi dari Injil Lukas yang kalian katakan Injil karangan wartawan itu kok bisa nongol di Quran itu, jalan ceritanya itu gimana? Silakan. Oh, jadi Bang Edis menganggap Al-Quran itu diambil dari kitab-kitab sebelumnya gitu. Iya, mencolong kitab-kitab sebelumnya tapi mencoba ingin menceritakannya dengan tiga patah kata. Silakan. Begini bang, tentang hal itu memang sudah ada sejak zaman Nabi yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu hasil buatan Nabi. Ada yang berkata seperti itu. Makanya di Al-Quran itu disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, maka buatlah surah Al-Quran yang sama seperti bunyi Al-Quran, dan panggillah para saksi-saksi kalian semuanya jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Walaupun di Jazirah Arab pada zaman dulu ini kan di Jazirah Arab dulu ini kan paling ngetren orang-orang yang pandai membuat syair bang. Anggapnya kalau di zaman sekarang ini artis lah, penyanyi. Orang yang pandai bersyair itu kalau di zaman Nabi ini terkenal bang. Tapi orang-orang walaupun banyak yang mau mencoba untuk membuat Al-Quran, tapi tetap gagal bang. Ini salah satu bukti bahwasannya Al-Quran itu selain dari pewahyuan, pencatatannya, pengumpulannya itu sudah anggaplah sudah dianu bang, sudah berjalan rapi semuanya. Al-Quran sendiri sudah dianu bang, isinya sendiri juga Oke, sudah bisa ditanggapi bang? Isinya juga tinggi bang, begitu. Oke, bang. bisa ditanggapi? Tidak bisa dibuat-buat bang. Bisa Makanya karena Allah mengatakan, ya silakan. Ya silakan bang. Jadi begini bang, apa yang saya tanyakan dengan apa yang abang jawab itu nggak nyambung. Saya tanya kenapa materi yang ada dalam Injil Lukas bisa muncul di Quran, tapi abang jawab yang lain.
Karena teman-teman harus sabar ya. Sahabat-sahabatku yang Kristen, kalian harus sabar karena orang Islam tuh memang kayak begini. Memang kayak begini mereka. Ya, entah karena apa gizi kurang atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Gini, Bang Bustomi, gini Bang Bustomi. Tadi Anda mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, nggak bisa orang ditantang untuk membuat semisalnya, nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup, kan begitu. Abang tahu Muzailama Al-Kadzab? Tahu Muzailama Al-Kadzab, Bang? Jangan dibisukan, Bang. Tahu. Siapa itu Muzailama Al-Kadzab, Bang? Satu orang yang mencoba membuat ayat-ayat seperti Al-Quran, Bang. Oh, kenapa dia dibunuh, Bang? Ya karena dianggapnya ini melakukan pemurtadan, Bang. Loh, katanya ditantang. Buatlah surat semisal Al-Quran, dijabanin sama Muzailama Al-Kadzab. Dibunuh. Bilang aja Bang, Muhammad takut kalah saing. Gimana sih? Muzailama Al-Kadzab tahu? Bang. Iya, tahu. Apa yang dilakukan Muzailama Al-Kadzab? Membuat kata-kata yang seperti Al-Quran, ingin menandingin Al-Quran. Seperti Al-Quran, menandingi Al-Quran. Apakah dia sanggup? Iya, memang ada kata-katanya tuh. Saya lupa. Surat namanya surat apa? Surat Al-Fil, betul? Yang coba. Iya, betul. Surat Al-Fil. Oke, surat Al-Fil yang dikarang oleh Muzailama Al-Kadzab. Karena dia mengarang surat semisal Al-Quran, dibunuhlah dia. Betul? Betul? Nah, ya. Jadi kalau ada tantangan membuat surat semisal Al-Quran, jangan dilakuin, nanti dibunuh sama orang Islam. Karena itu ayat cuman pajangan doang. Giliran dijabanin orang Islam ngamuk, marah. Mau saya tunjukkan, Bang? Sebentar, mau saya tunjukkan. Nanti Abang saya tes ya. Sebentar, Bang. Sambil Abang mungkin bisa bicara, nanti saya akan saya bacakan ayat Al-Quran. Saya tes Anda, nanti Anda saya suruh nih ya. Nih. Saya suruh nanti Anda ini surat berapa ya? Sebentar, Bang. Sudah? Simak ya, Bang ya, simak. Simak, Bang ya. Iya, silakan. Sabar, sebentar ya. Surat apa ini? Ya, surat berapa itu, Bang? Itu bukan ayat itu bukan ayat kan? Coba, apa yang dikatakan dia? Bang, Anda tahu berapa banyak orang Islam yang mengira itu adalah ayat Al-Quran? Banyak sekali, Bang, jumlahnya, Bang. Bahkan saya pernah mengatakan itu. Dikira surat berapa itu? Ayat berapa itu? Itu surat berapa? Ayat berapa? Katanya. Ternyata, Bang, banyak orang yang sanggup membuat semisal Al-Quran, Bang, barusan tadi. Ini loh. Ada orang yang sanggup membuat. Dengar dulu. Begini, nih, lihat nih. Saya ulang lagi, Bang ya. Saya ulang lagi, Bang. Saya ulang lagi. Ya. Ya. Nih, Bang ya, nih. Itu banyak orang mengira itu Al-Quran, Bang. Banyak orang mengira itu Al-Quran. Jadi intinya tantangan untuk membuat surat semisal Al-Quran sudah dilaksanakan. Dan banyak orang mengira itu adalah ayat Al-Quran ketika dibacakan. Begitu, Bang. Oke, kembali ke tema ini, Bang. Kenapa isi dari Injil Lukas bisa muncul di Quran? Silakan.
Ada di apa saja? Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-16, 17 sampai ayat yang ke-21. Silakan dibaca. Bentar saya. Silakan. Ya pakai satu HP ini susah bang. Al-Maryam berapa bang? Bukan ada Al-Quran di situ. Ada di sini. Ya, bukan Al-Maryam bang, nggak ada surat Al-Maryam. Memangnya Al-Maryam. Surat Maryam, aduh Muslim kayak beginilah teman-teman dikatakan surat Al-Maryam. Surat Maryam bukan surat Al-Maryam. Ya silakan. Kita buka ayat berapa? Maryam. Kita mulai dari 16 yuk. Ya silakan dibaca bang. Apa dikatakan di 16-nya? Wadhkur fil kitab Maryam gini ya. Artinya dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di kitab Al-Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat di sebelah timur, ke suatu tempat di sebelah timur. Kenapa dia mengasingkan diri bang? Mungkin dia karena hamil ya bang ya. Oke baik, catat ya. Dia mengasingkan diri karena hamil. Sudah? Ya. Oke, lanjut. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Jibril berbentuk manusia sempurna bang ya. Lanjut. Dan Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau yang bertakwa. Terus. Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Oke, menyampaikan anugerah kepadamu anak laki-laki yang suci. Kalimat macam apa itu bang? Menyampaikan kepada kamu anugerah anak laki-laki yang suci. Dia kan tadi udah hamil nih. Dia udah hamil. Terus dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Nah dalam posisi dia hamil itu ada Jibril yang berbentuk manusia. Yang pastilah Maryam nggak tahu kalau itu Jibril ya kan, karena dia nggak pernah ngomong saya adalah Jibril gitu kan ya. Oke? Ya. Lalu karena dia ngomong begitu, dikatakan saya ingin menyampaikan kepada kamu anugerah laki-laki seorang. Saya menyampaikan kepada kamu anugerah laki-laki yang suci gitu kan? Betul? Iya betul. Saya ingin menyampaikan kepada kamu anugerah anak laki-laki yang suci gitu ya. Saya rasa bang nggak ada orang yang sehat yang ngerti kalimat kacau kayak begitu bang. Makanya saya bilang bang, Quran di sini ingin melakukan plagiatisme dari Injil Lukas itu, tapi bahasanya emang kacau balau bang. Saya menyampaikan kepada kamu anugerah seorang anak laki-laki yang suci itu apa sih itu bang? Bahasa apa sih kayak gitu tuh? Coba ulang lagi. Yang dipermasalahkan bahasanya yang mana bang? Yang suci ini ya bang? Coba bacakan ayat 19-nya tadi. Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan. Jadi Jibril berkata bahwasannya Jibril itu hanya utusan Tuhan. Tuhanmu. Untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Untuk menyampaikan anugerah kepada kamu seorang anak laki-laki yang suci. Iya betul. Terus gimana? Kira-kira yang ditangkap kepala Maryam apa itu maksudnya? Googling dulu dia. Bukan gini bang. Menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki. Maksudnya gimana sih bang? Mau ngomongnya itu gimana? Kayak nggak jelas gitu loh bahasanya itu loh bang. Menyampaikan kepada kamu anugerah laki-laki anak yang suci. Maksudnya gimana? Dia kan udah hamil. Dia udah hamil kan? Iya hamil. Dia udah hamil. Lalu dikasih tahu sama dia bahwa akan diberikan anak laki-laki yang suci gitu. Kata anugerah itu kayak semacam rahmat, Pak. Iya, saya akan memberi kamu rahmat, anak laki-laki yang suci gitu. Iya, pokoknya anugerah itu kayak semacam rahmat, belas kasih sayang dari Tuhan seperti itu. Anaknya dari mana? Anaknya dari mana? Kan mau mengandung nih, hamil nih.
Di mana di situ mengandung? Di mana di situ mengandung? Mengandungnya di mana? Maksudnya anugerah yang bersifat anak yang suci. Kata suci itu bukan berarti terlepas dari yang namanya tai kucing. Saya jawab ya Bang ya. Saya jawab. Gini Bang. Biasanya orang yang megang uang palsu itu tidak pernah sadar kalau sebelum dibawakan kepada dia uang aslinya. Perhatikan ya Bang ya. Orang yang memegang uang palsu, dia tidak pernah sadar kalau uangnya palsu sebelum dibandingkan kepada dia uang yang asli. Nah, di dalam Injil Lukas, kata-katanya bukan saya ingin menganugerahkan kepada kamu anak laki-laki yang suci, nggak gitu. Kalimatnya nggak gitu. Gimana gitu? Baik, saya bacakan dalam Injil Lukas ya Bang ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, di sini dikatakan begini Bang. Ya, kata malaikat itu kepadanya di ayat 20, sebentar di ayat 20. Nah, ini 28 kita baca ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam." Ini ada mengucapkan salam nih. Kalau dalam Quranmu nggak ada salam-salaman. Tahu-tahu nongol aja di depannya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ini Bang ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Perhatikan Bang, apakah kalimat itu tidak jelas? Jelas Pak. Jelas. Al-Quran, menurut Quran Anda, kata-katanya bukan engkau akan mengandung dan melahirkan, tapi kata-katanya begini. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Tuhanmu untuk menganugerahkan kamu anak laki-laki yang suci. Iya. Atau di sini sebenarnya li ahaba. Ahaba itu maksudnya memberi. Ya, ahaba itu kata dasarnya hibah. Makanya kalau bahasa Indonesia hibah itu artinya Anda dikasih. Ya, saya kasih. Maksudnya iya. saya mau beri kamu anak laki-laki yang suci. Sudah? Ya, gimana? Nah, saya tanya, ngapain dia dikasih anak laki-laki sedang dia sudah hamil? Jawab. Ngapain dia dikasih laki-laki sedangkan dia sudah hamil, begitu Pak ya? Tadi kan Maria mengasingkan diri ke timur, betul? Iya. Karena dia hamil, betul? Ya. Lalu datang kepada dia Jibril. Walaupun di situ nggak ada Jibril, di situ manusia yang datang kepada Maryam dan bilang mau kasih Maryam itu anak laki-laki. Iya. Udah ada jenis kelaminnya. Iya, laki-laki. Nah, anaknya siapa itu Bang yang mau dikasihkan ke Maryam? Anaknya Maria Bang. Siapa yang ngomong itu anaknya Maryam Bang? Bang, kalau saya bilang sama kamu, saya mau kasih kamu anak laki-laki, anaknya berarti datang dari sini atau datang dari situ? Makanya Bang saya bilang di dalam Injil bukan mau dikasih anak laki-laki, tetapi kamu akan mengandung dan akan melahirkan. Nah, kalau dibilang kamu akan mengandung, pasti dari rahimnya sendiri. Makanya Maryam ngomong, bagaimana mungkin saya ini masih perawan. Gitu loh, kok kamu bilang saya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki? Kan saya masih perawan. Nah, Maryam jawabnya begitu. Nah, di dalam Quran dikatakan, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Lalu Maryam jawabnya gimana? Orang dia udah hamil kok, gimana? Katanya dia mengasingkan diri ke timur karena udah hamil. Iya, kabar itu tentang memberi itu Bang, bahwasanya Jibril mengabarkan bahwasanya yang ada di kandungan itu laki-laki. Mana ayatnya? Yang ada di kandunganmu itu laki-laki mana? Kita tidak bisa Bang kalau begini Bang. Makanya saya bilang Bang, bahasa di dalam Al-Quran itu yang saya bilang kacau. Begini Bang
Bang Edi. Bahasanya kacau Bang, gitu loh. Ntar ini nih. Saya sudah menyiapkan kitab usul fikih nih Bang. Karyanya Imam. Seperti yang saya bilang kan, karyanya Imam. Bukan begitu Bang. Sudah saya bilang teman-teman, Quran bagi mereka tidak sempurna. Quran tidak menjawab. Quran cacat menurut mereka. Makanya mereka pergi kepada kitab Al-Imam. Kitab usul fikih, kitab ini, kitab udin, kitab itu, kitab meninggal. Itulah Bang ya. Makanya karena begini Bang Edis. Bang, masalahnya gini loh, Quran itu udah kitab sempurna Bang. Ngapain lagi Abang lari ke kitab usul imam itu apa? Itu bukti menandakan bahwa Quran itu bagi kalian itu cacat, tidak sempurna. Justru umat Islam itu sangat berhati-hati dalam mengkaji Al-Quran Bang Edi, sehingga mengkaji satu ayat itu membutuhkan banyak alat Bang. Berarti Al-Quran sulit ya? Sulit untuk dipahami Bang. Sulit dipahami. Tinggi. Kalau ada ayatnya bahwa Al-Quran itu dipermudah bagimu gimana? Mempermudah itu maksudnya gimana Bang? Jangan, coba buka ayatnya. Oke lah Bang, karena sudah mau jam 1 malam, mungkin nampaknya kita rehat dulu ya Bang ya. Ya, gini Bang, Abang masalahnya kan barusan datang. Saya tahu nggak Bang, sudah berapa jam siaran? 5 jam 27 menit Bang. Saya sudah 5 jam 27 menit. Ini khusus malam minggu nih, makanya sini. Ini 5 jam 27 menit. Ini termasuk buku rekod saya ini. Saya nggak pernah siaran sampai 5 jam. Dulu sih saya pernah sampai hampir 6 jam, 7 jam itu kalau nggak salah dulu. Pernah. Dari mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore waktu itu saya pernah live. Iya Bang, ya Bang. Jadi mungkin kita rehat sejenak. Mungkin nanti kita sambung lagi Bang ya. Ya, terima kasih Bang Edi. Sama-sama Bang, sama-sama Bang. Abang orangnya bagus, sopan. Saya suka sama orang seperti Abang ini. Oke. Itu ya Bang ya, nanti kita bisa diskusi di berikutnya. Jangan lupa follow Bang, biar nanti Abang nggak ketinggalan nanti acara saya ini. Yang follow kayaknya sudah 3 juta lebih nih ya. Yang like. Gitu ya Bang ya. Bang Bustomi, sampai ketemu lagi. Selamat malam, sampai jumpa kembali Bang. Oke.